Untuk selanjutnya, sementara itu Imam Al-Ghazali yang selanjutnya dikenal sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam karena kepiawiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan dengan agak lebih luas dari Ibnu Maskawi. Beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Salah satu contoh tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan, ketika seseorang terjadi tabrakan misalnya di perjalanan atau di jalan raya, maka itu refleks dengan dasar keimanan kita kepada Allah dan apa yang disebut aplikasi dari akhlak itu langsung menolongnya tanpa menghiraukan apakah agamanya A atau agamanya B, tetapi siap menolongnya dan membantunya untuk menyelamatkan jiwa seseorang dari tabrakan tersebut. Nah, itu adalah merupakan dorongan langsung berdasarkan keimanan seseorang tersebut. Dan selanjutnya, ciri-ciri perbuatan akhlak tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang selanjutnya dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ketika melihat orang-orang itu banyak fakir miskin, minta-minta dan sebagainya, maka terpanggillah hati kita, jiwa kita untuk menolongnya, memberikan suatu makanan. Dan selanjutnya timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan ikhlas, semata-mata perbuatannya itu adalah karena Allah yang memerintahnya. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang dirahmat Allah, macam-macam akhlak, diantaranya ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan aturan-aturan Allah, dan sesuai dengan aturan-aturan Rasulnya, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati, berzikir kepada Allah yang akhirnya melahirkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. Berzikir kepada Allah yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati, dan seterusnya. Dan pelaksanaannya bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di perjalanan, bisa di kantor, dimanapun kita berada, ingat kepada Allah. Itulah yang disebut akhlak kepada Allah atau berzikir kepada Allah. Yang selanjutnya, tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Tawazu kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmat Allah, akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri itu sabar. Yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah.
Untuk itu, selanjutnya syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturan-aturannya. Misalnya syukur kepada Allah lewat sholat sesuai aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan zakat juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ada yang namanya tawadhu. Tawadhu yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya. Orang tua, muda, kaya, atau miskin. Sikap tawadhu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Anak-anakku yang saya cintai, akhlak kepada keluarga, akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu, kepada bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan, perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan seperti di bawah ini. Pertama, menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut. Menaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Jadi jangan sebaliknya seperti zaman abad sekarang. Orang tua dilaporkan polisi, dibawa ke pengadilan, digugat dan seterusnya. Itu adalah akhlak yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak perlu dipelajari dan jangan dipelajari atau ditiru hal-hal akhlak yang buruk seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya hormati dan saya muliakan, akhlak kepada sesama manusia, akhlak terpuji atau mahmudah. Yang pertama, kita harus husnudzon, berasal dari lafal husnun, baik, dan ad-damu, prasangka. Husnudzon berarti prasangka, perkiraan, dugaan baik. Lawan kata husnudzon adalah suudzon, yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. Hukum kepada Allah dan Rasulnya wajib wujud husnudzon kepada Allah dan Rasulnya antara lain. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk kebaikan manusia. Yang selanjutnya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk. Hukum husnudzon pada manusia mubah atau zaiz, boleh dilakukan. Husnudzon kepada sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia telah berbuat sesuatu kebaikan. Husnudzon berdampak positif baik bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. Anak-anakku yang dirahmat Allah, yang disayang Allah, tawadu berarti rendah hati. Orang yang tawadu berarti orang yang merendahkan diri dalam pergaulan. Lawan kata tawadu adalah takabur. Yang selanjutnya, tasamu, artinya sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia. Tawa'u ta'awun, yang selanjutnya, ta'awun berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia.
Anak-anakku, akhlak tercela atau mazmumah di antaranya yang pertama adalah hasad, atau bahasa Sunda sering mengatakan hasud. Artinya iri hati, dengki. Iri berarti merasa kurang senang atau cemburu melihat orang lain beruntung. Yang selanjutnya dendam. Dendam yaitu keinginan keras terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan. Nah, ini jangan pernah terjadi pada diri kita semua yang beriman kepada Allah. Dan selanjutnya, akhlak yang tercela itu adalah ghibah dan fitnah. Membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Apabila kejelekannya yang dibicarakan tersebut memang dilakukan orangnya, dinamakan ghibah. Sedangkan apabila kejelekan yang dibicarakan itu tidak benar, berarti pembicaraan itu disebut fitnah. Ini kedua-duanya sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namimah selanjutnya, namimah, adu domba atau namimah, yakni menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud terjadi perselisihan antar keduanya. Atau dalam pewayangan disebut apa dalam pewayangan itu? Adalah yang adu domba itu, dalam pewayangan juga disebutkan seperti itu. Nah, itu tidak dibenarkan oleh agama, khususnya Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya, anak-anakku, kita lihat berbagai macam akhlak yang tadi disebutkan di atas, dan ada juga sedikit tambahan, yaitu tentang etika dan penerapan kehidupan sehari-hari. Etika dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ada yang disebut etika bergaul dengan orang lain. Yang pertama, hormati pasangan orang lain. Tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Jaga dan perhatikan kondisi orang. Kenali karakter dan akhlak mereka. Lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Dan selanjutnya, bermuka manis dan senyumlah bila Anda bertemu orang lain. Berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Dan berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka. Dan harus memaafkan kekeliruan mereka. Dan jangan mencari-cari kesalahannya. Dan tahanlah rasa benci terhadap mereka. Anak-anakku, etika ada ketika bertamu. Untuk orang yang mengundang, jangan hanya mengundang orang-orang kaya untuk jamuan dengan mengabaikan orang-orang fakir. Rasulullah mengatakan seburuk-buruk undangan ketika yang diundang hanya orang-orang kaya, tetapi orang miskin diabaikan. Dan selanjutnya, jangan Anda membebani tamu untuk membantumu, karena hal ini bertentangan dengan kewibawaan. Jangan kamu menampakkan kejemuan terhadap tamu, tetapi tampakkanlah kegembiraan dengan kehadirannya, bermuka manis, dan berbicara ramah. Hendaklah segera menghidangkan makanan untuk tamu, karena yang demikian itu berarti menghormatinya. Dan Rasulullah mengatakan, ketika tamu itu datang ke rumah kita masing-masing, dan langsung diberi atau disajikan makanan atau minuman, dan ketika hilang rasa dahaga dan hausnya, maka
ahlul bait, andai kata ahlul bait itu berdosa, andai kata ahlul bait itu ada kesalahan kepada Allah, maka ketika tamu setelah ausnya hilang, daganya hilang dan pulang dari rumah kita yang menjadi tuan rumah, maka dosa-dosa itu telah dibersihkan oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, anak-anakku, coba biasakan kalau tamu itu datang ke rumah kalian semua, maka minimal segera disuguhkan makanan atau minuman untuknya. Selanjutnya, berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai dan seterusnya dan seterusnya. Dan selanjutnya, jangan kamu menampakkan kejemuan yang tadi. Dan selanjutnya, disunahkan mengantar tamu hingga di luar pintu rumah kalau itu tamu mau pulang. Jadi disunahkan sekali lagi mengantar tamu hingga di luar pintu rumah atau pagar gitu. Ini menunjukkan penerimaan tamu yang baik dan penuh perhatian. Dan bagi tamu itu sendiri hendaknya tidak membedakan antara undangan orang fakir dengan undangan orang yang kaya. Karena tidak memenuhi undangan orang fakir itu merupakan pukulan atau cambuk yang paling berat terhadap perasaannya. Jadi andai kata di antara kalian itu menjadi orang dan bernasib baik kelak, menjadi pejabat, menjadi orang kaya raya, ketika diundang oleh yang ada di bawah kita hartanya, atau dianggap saja miskin begitu, maka kalian itu harus rela, ikhlas, semata-mata karena Allah menghormati si pengundang tadi, sehingga merasa bahagia karena kedatangan orang kaya atau teman-teman kalian yang sudah ada kemampuan. Anak-anakku yang saya hormati dan saya sayangi, sekali lagi bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari, kecuali tuan rumah memaksa untuk tinggal lebih lama dari itu. Selanjutnya, hendaknya pulang dengan hati lapang dan memaafkan kekurangan apa saja yang terjadi pada tuan rumah. Selanjutnya, ketika kita berjalan atau di perjalanan, itu ada etika di jalan. Yang pertama, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu. Tidak berlenggak-lenggok dengan kesombongannya di saat berjalan, atau mengangkat kepala karena sombong, atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Itu tidak dibenarkan. Oke, untuk selanjutnya, memelihara pandangan mata. Baik laki-laki maupun perempuan harus dijaga pandangan itu. Demi keselamatan dunia dan keselamatan akhirat kelak. Selanjutnya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Seperti ada duri di jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seseorang bisa masuk surga dengan membuang duri karena atau paku atau apa misalnya di tengah jalan yang kira-kira bisa memboskan kendaraan seseorang. Selanjutnya, menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Selanjutnya, etika makan dan minum. Yang pertama, berupaya untuk mencari makanan yang halal. Hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika tangan kamu kotor. Dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tanganmu. Maka oleh karena itu adalah perbuatan yang paling baik. Selanjutnya, hendaknya memulai makanan dan minuman dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Etika berbicara.
Etika berbicara hendaknya membicarakan selalu di dalam kebaikan, menghindari perbedaan perdebatan dan saling membantah. Sekalipun kamu berada di pihak yang benar dan menjauhi perkataan dusta, sekalipun bercanda. Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Menghindari perkataan jorok atau keji. Dan selanjutnya, yang terakhir, etika bertetangga. Menghormati yang paling pertama tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Karena Rasulullah mengatakan orang yang bertetangga itu harus seperti orang yang mendapatkan waris, yaitu saudara seibu seayah. Begitu baiknya dengan tetangga. Bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita. Tidak membuat mereka tertutup dari sinar matahari atau dari udara. Dan kita tidak boleh melampaui batasnya. Apakah merusak atau mengubah miliknya karena hal tersebut menyakiti perasaan. Ini banyak terjadi kota besar membangun yang melebihi aturan urusan dengan tetangga. Dan jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Dan seharusnya kita ajak mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dengan bijaksana atau hikmah dan nasihat baik tanpa maksud menjatuhkan atau menjelekkan kejelekan mereka. Anak-anakku, etika pergaulan suami istri ini yang nanti ketika andai kata kalian sampai bersuami istri. Nah, untuk selanjutnya, anak-anakku, meletakkan tangan dalam suami istri itu, yang pertama adalah etika pergaulan suami istri. Yang pertama, merayu istri dan bercanda dengannya di saat santai berduaan. Itu situasi-situasi seperti itu jangan diabaikan. Atau semoga bisa melaksanakannya. Untuk memperkuat dalam kemesraan rumah tangga. Yang selanjutnya meletakkan tangan di kepala istri atau menciumnya dan mendoakannya. Dan disunahkan bagi kedua mempelai melakukan sholat 2 rakaat bersama. Karena hal tersebut dinukil dalam kaum salaf atau ulama-ulama yang lalu itu. Haram bagi suami istri menyebarkan tentang rahasia hubungan keduanya, suami dan istri. Dan hendaknya masing-masing saling bergaul dengan baik dan melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain. Saudara-saudaraku, etika menjenguk orang sakit. Untuk orang yang berkunjung atau menjenguk, hendaknya apabila kita atau kalian semua menjenguk orang yang sakit, hendaknya tidak lama di dalam berkunjung dan mencari waktu yang paling tepat untuk berkunjung, dan hendaknya tidak menyusahkan si sakit, bahkan berupaya untuk menghibur dan membahagiakannya. Lantas mendoakan semoga lekas sembuh, dibelas kasihi Allah, selamat dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sedikit doa, Allahumma yasyabil amran, Allahumma yasyabil amran, bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Itu diantara doa kita ketika menjenguk orang yang sakit. Dan selanjutnya, untuk orang yang sakit, hendaknya segera bertobat dan bersungguh-sungguh beramal soleh atau solihah. Berbaik sangka kepada Allah dan selalu mengingat bahwa ia sesungguhnya adalah makhluk yang lemah,
di antara makhluk Allah lainnya. Dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang untuk menyiksanya dan tidak membutuhkan ketaatannya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan untuk menyiksanya dan tidak membutuhkan ketaatannya. Karena ketaatannya itu adalah bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Hendaknya cepat meminta kehalalan atas kedoliman atau perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan olehnya, dan segera menunaikan hak-hak dan kewajiban kepada pemiliknya, atau misalnya membayar hutang dan seterusnya, dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ketika kita lagi sakit, sebaiknya memang harus ada amanat atau wasiat kepada keluarga. Anak-anakku yang dirahmati Allah, moral, pengertian atau adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, mores. Itu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Dan selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Selanjutnya, jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya, ditentukan posisinya apakah baik atau buruk. Anak-anakku yang saya hormati dan saya muliakan, perbedaan antara etika dan moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk mengkaji atau pengkajian sistem nilai yang ada. Itulah anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dicerna dan bisa bermanfaat atau bermanfaat bagi kita semua. Dan kesimpulan akhir, etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan suatu kelakuan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, perangai, dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Sementara akhlak adalah yang terpenting dan dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Ketiga hal tersebut, etika, moral, dan akhlak, merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik
budi pekertinya. Hadis Bukhari Muslim. Itulah yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.